Alhamdulillah kita senang sekali hari ini bertemu dengan anak soleh. Meskipun kita bertemunya lewat video. Bagaimana kabarnya? Insya Allah semua dalam keadaan sehat, anak soleh dalam keadaan bahagia karena ditemani ayah sama bundanya di rumah. Oke? Hari ini bunda mau cerita, mau membawakan cerita tentang adik baru Pio sesuai dengan tema kita di bulan ini, yaitu keluarga Pio. Jadi dilakukan dengan cerita adik baru Pio. Siap? Dengarkan ya. Oke, kita mulai ya. Hari ini bunda akan cerita tentang ini bukunya. Nih bukunya. Di sini cerita tentang adik baru Pio. Yang mana Pio? Ini Pio. Ini Mama Pio dan ini adik-adik Pio. Bagaimana ceritanya? Kita mulai. Nih. Pada suatu hari, Pio bersama dengan teman-teman Pio, siapa saja? Rara si kura-kura, Umpi Tupai, Kata-kata, dan Titi Itik. Mereka semua sedang bermain di tepi danau yang sangat indah. Lalu, tak lama kemudian datanglah siapa ini? Cici Kelinci bersama dengan adiknya Cece. Cici berkata kepada teman-teman, "Hai teman-teman, perkenalkan, aku punya adik baru loh. Nih, namanya Cece. Lucu kan adikku?" Nih, perhatikan. Cece dan Cici terlihat sama. Mereka sama-sama kelinci yang lucu. Setelah itu, Pio berkata kepada teman-temannya, aku juga punya adik baru loh. Main ke rumahku yuk. Tak kasih lihat adikku. Adik-adikku juga lucu loh. Adikku banyak. Lucu-lucu menggemaskan. Oh ya, teman-teman semua penasaran. Mereka semua ingin tahu adik-adik baru dari Pio. Setelah mereka puas bermain, lalu mereka berangkat ke rumah Pio. Nih, sesampainya di rumah Pio, Pio berkata kepada Mama, Bu, teman-teman mau melihat adik baru Pio. Boleh nggak? Pio minta izin sama mamanya, sama ibunya. Boleh, silahkan. Sini, mari, silahkan masuk. Tapi sebentar Pio, Mama mau pergi dulu, jadi Mama titip tolong jaga adik-adik sebentar ya. Mama mau mencari makan dulu, kata Mama Pio. Oke, Ma. Pio adalah kakak yang baik. Dia siap menjaga adik-adiknya selama Mama pergi. Pio dan teman-teman Pio lalu berkerumun di sekitar adik-adik Pio. Tapi mereka terheran-heran. Upi berkata kepada Pio, "Loh, adikmu kok lonjong ya? Kok adikmu?" Lalu ditimpa oleh Cici. "Iya ya, seram. Kok nggak ada kakinya? Kok nggak ada kepalanya? Katanya lucu, katanya menggemaskan. Kok gitu ya?" Pio tidak bisa menjawab pertanyaan teman-temannya.
Saat itu juga Pio terlihat sedih. Dia mulai berpikir, benar juga ya, kenapa adikku kok lonjong ya? Kok tidak seperti aku? Teman-teman merasa kecewa, teman-teman Pio, karena Upi, Cici, dan Cece mereka kecewa. Ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan. Akhirnya karena kecewa, teman-teman Pio pun pergi. Pio ditinggal sendiri dengan hati yang sangat sedih. Tapi Pio berusaha menenangkan diri. Bagaimanapun ini kan adik-adik Pio, tidak apa-apa lah. Saat Pio menemani adiknya, tiba-tiba datanglah seekor anak ular. Anak ularnya masuk dari jendela dan berkata, "Jangan sedih adik manis." Pio terkejut. Tolong, tolong. Pio berteriak sekencang-kencangnya karena dia tahu dia sedang dalam bahaya. Tapi ular terus mendekat. Ularnya berpura-pura baik, anak soleh. Sudah, tidak usah takut adik manis. Aku tidak akan jahat kok padamu. Tapi Pio tidak percaya. Pio tetap berusaha melindungi adik-adiknya. Anak ular itu semakin lama semakin mendekat. Pio berusaha mundur dan menjauh menghindari ular. Tapi pelan-pelan tempat pengeraman adik-adik Pio itu terdorong oleh Pio dan terjatuh, anak soleh. Untung saja Mama Pio segera datang dan menangkap adik-adik Pio. Langsung ditangkap nih, ini kan tadi mau jatuh dari atas. Gara-gara terdorong oleh Pio yang ketakutan melihat anak ular, lalu tempat pengeraman adik-adik Pio ini terjatuh. Alhamdulillah dengan sigap Mama Pio segera menangkap tempat pengeraman adik-adik Pio ini. Langsung ditangkap, set. Dan alhamdulillah selamat. Setelah Mama Pio datang, Mama Pio pun segera menjaga Pio dan adik-adiknya, memeluk Pio dengan kencang dan berteriak sekuat-kuatnya. Mama Pio siap melawan anak ular tersebut. Anak ular pun akhirnya ketakutan, anak soleh. Dia lalu pergi menjauh dari Mama Pio, Pio dan adik-adiknya. Karena Mama Pio merasa takut ular itu kembali lagi, Mama akhirnya menjaga adik-adik Pio dan menjaga Pio seharian. Terus mengerami adik-adik Pio sampai adik-adik Pio menetas. Setelah beberapa hari, akhirnya satu persatu telur itu pun mulai menetas. Beberapa hari kemudian, teman-teman Pio datang, anak soleh. Upi, mana Upi? Upi, Rara, nih Rara kura-kura. Titi, Titi mana Titi? Titi mana ya? Titi nggak kelihatan. Cici, Cici kelinci. Mereka main ke rumah Pio dan mereka pun terkejut. Mereka kaget, mereka terheran-heran. Lihat, itu Pio dan adik-adiknya.
bukankah adik-adik Pio itu bentuknya lonjong? Tapi sekarang sudah beda. Adik-adik Pio sudah terlihat lucu dan menggemaskan. Ada kepala dan ada kakinya. Tidak seperti dulu lagi. Karena terheran-heran dan terkejut, teman-teman Pio bertanya kepada Mama Pio, "Mama, bukankah adik-adik Pio itu dulu lonjong ya?" Tanya si Cici kelinci. Lalu Mama menjawab, "Betul, betul sekali. Proses kelahiran keluarga Pio itu memang unik. Proses kelahirannya akan dimulai dari butir telur, seperti yang pernah kalian lihat waktu itu, bentuknya lonjong, karena awalnya dimulai berupa sebutir telur." Oh, begitu. Teman-teman mulai mengangguk-angguk dan paham. Lalu, berapa lama adik Pio itu ada di dalam telur itu? Tanya si Cici. Adik Pio berada di dalam telur selama 21 hari, kata Mama. Selama itu, Mama terus mengerami adik-adik Pio, dan setelah itu telurnya akan menetas dan akan lahir menjadi adik Pio seperti yang sekarang, menjadi ayam yang kecil, lucu dan menggemaskan. Setelah besar dia akan seperti Mama. Setelah itu teman-teman Pio meminta maaf kepada Pio. "Pio, maafkan kami ya. Kami sudah mengejekmu. Ternyata adikmu benar-benar lucu dan menggemaskan. Kami tidak tahu kalau ternyata dulu itu adik-adikmu memang masih berupa telur dan belum menetas seperti sekarang. Maafkan kami ya." "Enggak apa-apa kok, aku juga baru tahu." Ternyata Pio sendiri pun baru tahu, anak soleh. "Aku baru tahu ternyata proses kelahiranku memang seperti itu. Jadi aku dulu juga begitu." Nah, ternyata ada banyak sekali hal unik dan menarik dalam setiap proses kelahiran. Antara binatang yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Dan itu membuat kita semakin tahu. Tidak perlu saling menghina, tidak perlu mengejek, karena kita semua adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna, yang telah diciptakan Allah meskipun berbeda-beda. Itulah tadi cerita tentang Pio, adik baru Pio, dan teman-teman Pio. Alhamdulillah, itu tadi cerita tentang adik baru Pio. Semoga banyak ilmu yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Harus sayang sama adik, harus menghargai orang lain, dan harus nurut sama orang tua. Oke? Dan harus berani. Kayak tadi Pio mencoba untuk menjaga adik-adiknya dari ular. Berani toh dia? Kalian juga pasti nanti jadi anak pemberani seperti Pio. Oke, sampai ketemu lagi dengan Bunda di cerita berikutnya di tema yang lain, insya Allah bulan depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.